Hello everyone, saya di sini akan mempresentasikan sebuah materi yang telah saya pelajari. Tentunya akan dibantu dan ditemani oleh teman-teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wahyudi Rizky Saputra. Assalamualaikum, nama saya Juwita Herawati Winarno. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Al-Fajri Nuryadin. Hai, nama saya Hani Safira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan perkenalkan dulu, nama saya Disfati Syafa. Oke, dalam proses pembuatan buku, ada berbagai macam proses teknik finishing yang dapat dilakukan. Salah satu teknik yang kami terapkan di sini yaitu teknik saddle stitching. Apa itu saddle stitching? Pasti di telinga kalian, saddle stitching terdengar asing, ataupun mungkin kalian belum pernah mendengar teknik saddle stitching ini. Jadi, teknik saddle stitching ini merupakan teknik yang menyatukan kertas cover dan kertas isi dengan menggunakan staples. Teknik saddle stitching ini biasanya menggunakan dua bolangan pada sisi kiri buku, seperti buku tulis pada umumnya. Jadi jika teman-teman memiliki buku, pada sisi kiri bukunya terdapat dua staples, itu merupakan teknik saddle stitching. Beberapa tujuan dari praktek ini. Pertama, mengetahui proses imposisi atau cara menghitung imposisi pada kertas cover dan isi. Kedua, mengetahui arah serat pada kertas. Ketiga, mengetahui tahap-tahap pembuatan buku dengan metode saddle stitching. Keempat, mengetahui estimasi waktu yang dihabiskan dalam proses pembuatan buku. Dan kelima, mengetahui harga satuan buku setelah mempertimbangkan harga dan waktu yang dihabiskan. Ruang lingkup praktek. Dalam proses praktek penyelesaian cetak ini, kami tidak bisa melakukan praktek di laboratorium Postpres TGP karena adanya penyakit corona yang menyebabkan wabah COVID-19 di tahun 2020 ini. Maka dari itu, pemerintah menghimbau untuk tetap di rumah saja agar kami tidak terjangkit corona dan menerapkan program sistem kerja work from home atau PJJ, pendidikan jarak jauh. Jadi kami melakukan praktek ini di rumah masing-masing. Untuk selanjutnya, pembahasan produk desain akan dijelaskan oleh Wahyudi Rizky Saputra. Oke, siklus yang pertama ada produk desain, di mana ada spesifikasi order, daftar, surat perintah kerja, yang isinya terdapat buku yang kita ingin buat, yaitu buku catatan kecil, tebalnya ada 20 halaman, ukuran A6, oplahnya 15 unit, finishing saddle stitching, isi kertas AVS 70 GSM, cetak 4 warna, dan cover kertas menggunakan kertas buffalo. Dan di sini terlihat ada tampak samping, depan, dan keseluruhan. Selanjutnya, untuk proses planning akan dijelaskan oleh Juwita Herawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses planning. Bisa dilihat yang pertama itu adalah order, di mana kami akan menerima orderan dari konsumen. Setelah itu kami akan melanjutkannya ke proses imposition dan dummy, di mana imposition dan dummy itu bisa di-request oleh konsumen tersebut atau dari kami sendiri. Setelah semuanya disetujui, kami akan membuat imposition dan dummy sesuai pesanan, lalu akan mempertanyakannya kembali kepada konsumen apakah setuju atau tidak. Jika dummy dan imposition telah disetujui, kami akan langsung melanjutkannya kepada tahap memotong sesuai dengan imposisi yang telah ditentukan. Lalu setelah itu kita akan melipat, menjilid, trimming, dan akhirnya selesai sampai finishing. Lalu kami akan memberikannya kepada konsumen. Nah, yang selanjutnya adalah facility planning. Facility planning adalah bagaimana menentukan suatu aktivitas dalam kegiatan yang terbaik untuk mendukung pencapaian tujuan dari suatu kegiatan. Nah, karena kita akan membuat buku, maka hal yang dapat mendukung proses pembuatan buku tersebut adalah alat dan bahan. Nah, alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama ada penggaris, pensil dan penghapus, ada staples, gunting, dan ada kertas HVS dan kertas buffalo-nya. Dikarenakan adanya pandemi COVID-19 ini, maka proses pembuatan bukunya dilakukan di rumah masing-masing, bukan di lab Postpres seperti biasanya.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Juwita Herawati Winarno. Ya, setelah itu ada langkah-langkah pengerjaan buku yang akan saya jelaskan. Di antaranya adalah yang pertama, harus menyiapkan alat dan bahan tentunya. Yang kedua, siapkan kertas HVS untuk isi buku dan kertas buffalo untuk cover buku. Lalu ukur kedua kertas tersebut. Yang keempat, menentukan ukuran yang diinginkan. Pada proses praktek kali ini, kami menggunakan kertas ukuran A6. Lalu potong kertas isi dan cover sesuai ukuran yang telah ditentukan. Setelah dipotong, mulai tahapan finishing yaitu saddle stitching dengan menggunakan staples khusus. Terakhir, lakukan proses penyisiran pada bagian pinggir buku agar terlihat rapi. Ya, selanjutnya ada procurement. Procurement itu merupakan proses secara keseluruhan dari kegiatan pengadaan dan pembelian barang atau jasa. Barang dan jasa yang ditawarkan pun berbagai macam jenis, seperti mesin-mesin, peralatan, konstruksi, jasa cleaning service, dan lain sebagainya. Setelah itu saya akan menjelaskan biaya produksi yang kami gunakan dalam praktek kali ini. Yang pertama adalah barang kertas HVS untuk isi buku yang kami praktekkan, berjumlah 75 lembar yang harga satuannya adalah Rp75, di mana jika dikalikan pada 75 lembar tersebut kami dapat total sebesar Rp5.625. Yang kedua ada kertas buffalo untuk cover buku kami berjumlah 15 lembar, di mana harga satuannya adalah Rp500 dan kami mendapat total harga menjadi Rp7.500. Yang ketiga ada staples, jumlahnya 1 kotak dan harga satuannya itu Rp3.000, totalnya menjadi Rp3.000. Jika semua bahan ini kami totalkan, berarti biaya produksi yang kami keluarkan sebanyak Rp16.125. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan dari Yuita tentang perhitungan biaya jasa, di mana di sini ada imposisi dengan waktu 20 menit, biaya per menitnya Rp200, totalnya Rp4.000. Yang kedua ada pemotongan dengan waktu 10 menit, biaya per menitnya juga Rp200, totalnya Rp2.000. Yang ketiga ada pelipatan dengan waktu 5 menit, biaya per menitnya Rp200, totalnya Rp1.000. Yang terakhir ada saddle stitchingnya dengan waktu pengerjaan 7 menit dan biaya per menitnya Rp200,
Totalnya jadi Rp1.400. Jadi jumlah total semuanya itu ada Rp8.400. Selanjutnya ada perhitungan harga satuan buku. Yang pertama ada harga satuan buku perhitungan barang dengan rumus jumlah total dibagi jumlah alat dan bahan sama dengan bisa dilihat 16.125 per 7, hasilnya Rp2.303. Yang kedua ada harga satuan buku perhitungan jasa, mana didapati rumus jumlah total dibagi dengan jumlah jasa sama dengan 8.400 dibagi 4, hasilnya adalah Rp2.100.000. Selanjutnya ada menghitung keuntungan dengan rumus harga satuan buku ditambah harga jasa dikali 20% sama dengan Rp2.303.000 ditambah 2.100 dikali 20%, hasilnya Rp886. Untuk perhitungan harga buku satuannya dengan rumus harga satuan buku barang ditambah harga satuan buku jasa ditambah keuntungan sama dengan 2.303 ditambah 2.100 ditambah lagi yang tadi 886, hasilnya adalah Rp5.300 untuk harga satuan bukunya. Untuk siklus quality assurance akan dijelaskan oleh Dias. Di sini saya akan lanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan slide manufaktur dan quality assurance. Oke, langsung aja ya. Yang pertama yaitu ada manufaktur. Nah, di manufaktur ini ada terbagi menjadi 5 ya. Yang pertama itu adalah menerapkan pull system. Ya, menerapkan pull system itu yaitu penarikan material yang dilakukan pada waktu saat dibutuhkan saja. Tujuannya untuk meningkatkan fleksibilitas kinerja kelompok kami. Terus yang kedua ada fokus pada peningkatan kualitas. Apa sih itu? Yaitu fokus serta menjaga kualitas adalah tujuan kami. Dengan menjaga kualitas, produk akan memiliki kualitas yang terbaik untuk diberikan kepada pelanggan. Terus yang ketiga ada planning eksekusi. Tujuan dibuatnya perencanaan ini adalah untuk mengurangi terjadinya pemborosan atau terjadinya produksi gagal. Terus yang keempat ada perbaikan terus-menerus. Perbaikan di sini maksudnya adalah perbaikan kinerja kami, yaitu bertujuan untuk melakukan peningkatan setiap waktu terhadap produk agar pelanggan merasa senang. Yang terakhir ada kemampuan pengambilan keputusan. Mengambil keputusan adalah salah satu hal penting untuk meningkatkan kinerja kelompok kami. Dengan mengambil keputusan yang tepat serta akurat akan menjadi suatu cara yang efektif dalam proses pembuatan barang. Lanjut ke quality assurance. Nah, di sini quality assurance ada dua pengertian ya. Ada pengertian secara umum dan pengertian secara ISO strip 9000. Nah, pengertian secara umumnya yaitu quality assurance adalah cara untuk mencegah kesalahan atau cacat pada produk yang diproduksi dan menghindari masalah saat memberikan solusi atau layanan kepada pelanggan. Nah, menurut ISO strip 9000-nya, quality assurance itu bagian dari manajemen mutu berfokus untuk memberikan keyakinan bahwa persyaratan kualitas harus dipenuhi. Lanjut, ada prinsip quality assurance. Yang pertama itu ada cocok untuk tujuan. Produk harus sesuai dengan tujuan yang dimaksud. Ya, maksudnya itu kayak misalnya kita buat martabak ya. Tujuan kita itu martabak. Terus produk yang seolah-olah produk ini adalah bahan dari martabak tersebut. Jadi, untuk membuat martabak tersebut, kita itu membutuhkan bahan-bahan yang tepat, yang sesuai dengan martabaknya gitu. Kayak martabak coklat harus pakai meses gitu. Martabak keju ya pakai keju. Terus yang kedua ada pertama kali benar. Kesalahan harus dihilangkan. Nah, untuk itu di penyelesaian shadow stitching ini kita akan membuat dummy. Dummy ini berguna untuk misalnya mentahannya lah, mentahan dari produk yang akan kita buat. Ketika dummy itu sudah benar, kita tuh berusaha semaksimal mungkin untuk produk kita itu tidak akan ada yang salah selanjutnya. Karena kan kalau misalnya dummy-nya udah benar nih, tapi produk yang kita buat itu salah, ya waste-nya kan juga banyak, otomatis kita rugi juga dong, nggak
setiap perusahaan juga nggak mau ada yang rugi kan. Terus yang selanjutnya ada fungsi dari quality assurance. Nah, di sini ada 4 nih. Yang pertama itu untuk mempertahankan standar dan spesifikasi untuk semua bahan baku dan produk jadi. Yang kedua ada untuk menghasilkan informasi yang akurat, andal, dan memadai untuk tujuan yang dimaksud. Terus yang ketiga untuk memberikan layanan kepada perusahaan di semua bidang yang terkait dengan kualitas produk termasuk pemecahan masalah, kunjungan, produksi, fasilitas, desain, dan pelatihan panel kontrol kualitas. Yang terakhir ada mengevaluasi kinerja, layanan, kualitas produk terhadap suatu sistem, standar atau persyaratan khusus untuk pelanggan. Lanjut ke aktivitas quality assurance. Di sini ada 6 nih. Pertama pasti planning ya. Pertama itu planning. Jadi sebelum kita membuat pekerjaan atau membuat sebuah kegiatan pasti ada planning dulu terlebih dahulu. Itu di semua kegiatan apapun harus ada planning terlebih dahulu. Terus yang kedua ada pengumpulan data. Buat apa kita planning tapi kita nggak ngumpulin data? Percuma juga dong. Terus yang ketiga ada kontrol kualitas. Nah udah planning nih, udah ngumpulin data, pasti harus dikontrol kualitasnya. Kualitas yang dimaksud di sini adalah misalnya kita udah pengumpulan data itu ada misalnya udah ngumpulin kertas nih, bahan-bahan yang lainnya gitu, lem gitu atau straplesnya ya, bukan lem tapi straplesnya. Kita kontrol kualitas dari kertas itu gimana, apakah bagus gitu. Terus straplesnya apakah berfungsi dengan baik. Terus yang keempat adalah dokumentasi. Nah, dokumentasi ini kita mencatat seluruh kegiatan yang sedang kita laksanakan pada saat kita praktek atau bekerja. Misalnya kayak lagi ngukur, motong, straplesin, kayak penyusunan buku-bukunya juga. Terus yang kelima ada evaluasi. Nah, evaluasi di sini ketika kita sudah selesai menyelesaikan satu buku tersebut atau semua produk yang diminta oleh pelanggan, pasti kita mengevaluasi kinerja kita dong, telaah lagi apa sih yang kita kurangi sebelumnya supaya nanti selanjutnya bisa diperbaiki di praktek selanjutnya. Nah terus yang keenam ada laporan aktivitas. Laporan aktivitas ini ya seluruh kegiatan dari mulai planning, pengumpulan data, kontrol kualitas, dokumentasi, evaluasi juga. Laporan ini diberikan kepada dosen kita ya atau bos kita. Terakhir ada tujuan quality assurance. Yang pertama itu ada rencana HACCP. HACCP itu maksudnya apa ya? HACCP ini kepanjangan dari Hazard Analysis Critical Control Point. Apa sih itu? Itu tuh maksudnya suatu sistem jaminan mutu yang mendasarkan kepada kesadaran atau penglihatan bahwa hazard atau bahaya dapat timbul pada berbagai titik atau tahap produksi tertentu, tetapi dapat dilakukan pengendalian untuk mengontrol bahaya-bahaya tersebut. Terus yang kedua ada mengelola program keselamatan. Ketiga ada menjamin kualitas bahan baku. Keempat ada mengevaluasi lingkungan pabrik. Kelima ada menjamin kualitas dan keterlancaran produk jadi. Keenam ada mengelola praktik laboratorium yang baik. GLP apa sih? GLP itu kepanjangan dari Good Laboratory Practice. Apa itu? Itu tuh suatu cara pengorganisasian laboratorium dalam proses pelaksanaan pengujian, fasilitas, tenaga kerja, dan kondisi yang dapat menjamin agar pengujian dapat dilaksanakan, dimonitor, dicatat, dan dilaporkan sesuai standar internasional atau nasional, serta memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan. Terus yang terakhir ada mengelola praktik manufaktur yang baik termasuk GMP. Apa sih GMP itu? GMP itu kepanjangan dari Good Manufacturing Practice. Apa itu? Nah, itu tuh sistem untuk memastikan bahwa produk secara konsisten diproduksi dan diawasi sesuai dengan standar kualitas. Hal ini dirancang untuk meminimalkan risiko yang terlibat dalam produksi farmasi apapun yang tidak dapat dihilangkan atau melalui pengujian produk akhir. Mungkin itu aja ya yang bisa gue jelasin dari manufaktur sama quality assurance. Untuk slide selanjutnya gue serahin kepada teman gue. Finally, ada siklus pendistribusian yang akan kami buat dan akan kami jual. Untuk sistem pendistribusian yang kami terapkan di sini, kami mendistribusikan buku yang sudah kami buat melalui beberapa reseller ataupun dropshipper di berbagai tempat, dan kami akan mempromosikannya melalui berbagai sosial media seperti Instagram ataupun Facebook. Oke, tenang. Untuk teman-teman yang ingin memiliki buku yang telah kami buat, bisa hubungi Instagram kami yang ada di deskripsi di bawah ini. Untuk yang ingin bertanya-tanya seputar materi yang telah kami presentasikan ini, bisa bertanya melalui kolom komentar
di bawah ini. Sekian presentasi yang kami lakukan. Semoga materi kami dapat menambah wawasan bagi teman-teman. Thank you for watching. See you next time and cheerio.